merupakan salah satu destinasi wisata terindah yang berada di Sauka, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Datang dan nikmatilah keindahan pantainya. Banyak fasilitas wahana yang disajikan di Mui Park Jalan Obet Mubalus, Sauka. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini tanggal 24 November 2023, atas nama Kepala Dinas Kebakaran, Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satpol PP Provinsi Papua Barat Daya, dengan menabur tifa sebanyak 5 kali, saya menyatakan kegiatan FGD ini dibuka secara resmi. Saya mengucapkan terima kasih yaitu kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, yang dimana penyusunan kegiatan yang kita laksanakan hari ini yaitu kita kerjasama dengan UGM Yogyakarta. Dokumen yang kita harus kajian risiko bencana yang ada di Provinsi Papua Barat Daya akan kita laksanakan hari ini, yaitu menyangkut bencana yang akan terjadi atau tidak terjadi pun juga kita harus melakukan hal ini untuk memberikan pedoman untuk setiap caleg di kota dan kabupaten untuk siap siaga, karena bencana ini dia datang, dia tidak mengetahui, dia tidak memberitahukan atau dia tidak menyampaikan. Jadi ya, kita bersyukur hari ini kegiatan yang dilakukan hari ini sangat baik. Yang saya mau menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada 3 hal yang harus mereka pahami tentang bencana ini. Itu dari tim UGM untuk kita, yaitu menyangkut 3 hal ini yang sangat penting, yaitu pertama, memberikan panduan yang memadai bagi setiap daerah dalam mengaji risiko setiap bencana yang ada di daerahnya. Yang kedua, mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di suatu daerah dengan fokus kepada pelaku beberapa parameter risiko dengan dasar yang jelas dan terukur. Yang ketiga itu menyelarasakan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dan kota yang ada di Papua Barat Daya. Tentang bencana ini, HDR yang tadi saya sampaikan bahwa ini bencana ini sangat rawan
Jadi banyak masyarakat membangun rumah ini mereka tidak tahu bahwa yang mereka membangun ini itu di tempat yang rawan. Jadi di mana kita membangun rumah kita harus melihat ini rawan bencana, ini rawan banjir, ini rawan gempa atau rawan tsunami. Tetapi masyarakat ini selalu tidak mengerti, sehingga mereka maupun kami pemerintah harus kami bekerja sama supaya dalam menjalankan tugas kerja ini harus kita teliti. Biasa kalau terjadi tsunami atau bencana banjir, ya sebenarnya di tempat itu yang sudah dilarang oleh pemerintah, tetapi warga membangun rumah di tempat itu. Sekarang kalau sudah bencana, alat masuk untuk maksudnya pembersihan atau mau membenahi tempat itu sudah tidak bisa, karena mau dapat tempat jalan kemana, perumahan yang mereka bangun di jalur yang sebenarnya tidak boleh. Nah, jadi hal-hal ini yang kita kerjasama dengan UGM. Jadi kajian-kajian ini yang harus UGM harus melakukan hal ini. Ini kan terkait dengan risiko bencana ya. Iya. Jadi bencana itu kan ada dua unsur, dari unsur alam dan perbuatan manusia. Ini persoalan dalam wilayah kota ini kan karena kepadatan penduduk menyebabkan risiko yang sangat-sangat bisa terjadi cepat itu tentang kebakaran. Jadi ada beberapa kasus yang sudah terjadi dalam wilayah kota Sorong ini. Keluhan dari setiap kasus itu satu yang kita dengar di lapangan, itu tentang keterlambatannya tim pemadam kebakaran. Langkah-langkah yang mungkin akan dilakukan ke depan supaya bisa memperbaiki. Terima kasih, saya pikir itu sangat penting. Kebakaran ini kan kita tidak tahu kapan saja akan terjadi. Nah, sama saja begitu bencana kan banjir, gempa. Tetapi kami sebagai pemerintahan pasti kita akan menyiapkan dan ada akan mempersiapkan alat-alat yang untuk memadai apa yang kebutuhan di lapangan. Terutama kita pasti karena Provinsi Papua Barat Daya ini nanti tanggal 9 Desember kita memperingati ulang tahunnya 1 tahun. Jadi pasti kita akan kerjasama. Kami berharap lewat media ini Ibu bisa memperjuangkan itu di daerah. Ya Ibu ya, karena ini soal pencegahan risiko bencana, Ya. berarti secara otomatis selain sumber daya manusia disiapkan, harus didukung dengan fasilitas pendukung supaya betul-betul dalam implementasi program kerja dan mengantisipasi risiko-risiko bencana itu betul-betul bisa mengurangi dampak buruk. Karena itu sangat penting. Kebutuhan itu harus kita penuhi. Kita sebagai pemerintah melihat hal-hal itu. Jadi kita tidak mungkin duduk tenang dan diam. Harus kita menjauhi hal-hal itu supaya masyarakat tenang, sejahtera, aman, pemerintah terus berjalan. Terakhir, mungkin harapan Ibu untuk peserta dalam kegiatan ini seperti apa nanti ke depannya? Silakan. Saya peserta ini betul-betul mengikuti dokumen ini untuk bencana dengan baik, karena menyusun ini untuk 2024 sampai 2025 harus disusun dengan baik agar semua dapat berjalan dengan baik. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.